Halo, Bung Rocky, apa kabar? Enak. Ini Berupaya untuk terus enak. ya, kalau kira-kira subscriber Anda menghendaki, apakah Anda bersedia kalau kita bikin sampai 3 periode ini tappingnya? Iya, subscriber saya pasti tidak menghendaki itu. Tapi seandainya pun menghendaki, kita lihat margin of errornya tuh. Karena saya mesti sewa surveyor untuk memastikan bahwa subscriber saya betul-betul orang yang paham informasi. Bukan hanya disewa oleh, kan bisa subscriber kita disewa juga oleh para surveyor kan untuk jadi responden mereka. Ya, ini saya pengen tes dulu Anda, karena ini kan dari staf KSP, Ade Irfan Pulungan, dia menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu nggak menghendaki 3 periode. Tetapi kalau masyarakat menghendaki, ya diserahkan sepenuhnya lah kepada MPR. Gitu loh, ngomong Rocky, jadi ceritanya. Itu bahasa yang paling dangkal di dalam memahami politik istana. Itu kayak ada netizen bilang, kalau dengerin informasi istana itu mesti anggap seperti mak-mak naik Honda bebek itu. Saya ke kanan, beloknya ke kiri. Itu hebat. Netizen bilang begitu. Oke, ini logika Madura nih, saya kira. Ini menarik ini. Oke, tetapi kalau kita lihat yang muncul ini kan memang baru staff level paling bawah lah ya, paling bawah. Jadi kalau saya melihat ini test the water, kalau kemudian reaksinya bagus, ya aman lah itu. Tapi kalau kemudian dia reaksinya negatif, kan itu baru staff di bawah, jadi bisa dikoreksi lah oleh KSP. Tapi saya juga bingung KSP-nya lagi kemana, saya juga nggak tahu nih, lama nggak muncul tuh. Saya kira satu paket dengan apa yang kita bicarakan kemarin, staff KSP ngomong, terus surveyor juga mulai ngomong. Ini satu paket kantor survei presiden KSP. Ada Kodari udah ngomong, naga-naga juga survei kemarin yang jadi viral itu, Burhanuddin soal anak muda. Dimaksudkan untuk cara yang sama, nguji ombak itu, tes ombak itu istilahnya ya. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya ambisi kekuasaan itu selalu ingin disembunyikan dengan merasionalisasi opini publik berdasarkan surveyor, berdasarkan pikiran-pikiran pakar atau intelektual atau akademisi universitas yang disewa oleh kekuasaan. Itu pola yang ada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. Dan karena itu ada anggaran besar untuk gaji surveyor, untuk pelihara influencer, bahkan untuk menyewa hoaxer. Jadi satu pokok pikiran baru dalam politik Indonesia, yaitu kita mesti baca betul apa isi media tuh. Itu studi dari profesor-profesor ahli komunikasi politik Indonesia dari Australia selalu menjelaskan itu. Untuk mempelajari politik Indonesia, coba intip media apa yang ngomong apa. Kira-kira begitu tuh. Siapa dulu tuh yang David Hill apa siapa? Oh, itu istrinya tuh si Krishna yang dulu nulis di Prisma dari zaman Orde Baru itu, yang diriset tuh hubungan antara opini publik dan pelanggengan kekuasaan. Hal yang sama juga masih berlangsung sekarang. Ya. Oh, ini yang Anda maksud survei terbaru dari Indikator yang menyebut bahwa 65% anak muda Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Itu ya maksudnya ya? Itu yang habis disebar-sebarin tadi pagi saya baca tuh. Ya. Poin itu. Dan kalau kita bicara media dan juga lembaga survei, kita biasanya juga disarankan untuk melihat framing gitu ya, Bung Rocky, bagaimana media memframe sebuah pemberitaan dan bagaimana lembaga survei memframe publikasi yang mereka mau sampaikan lewat media. Karena saya bacanya itu menarik itu. Dia menyebutkan bahwa 65% anak muda di Indonesia itu puas dengan kinerja Jokowi, dan yang tidak puas itu anak muda di DKI Jakarta. Orang kemudian jadi mikir-mikir ini pasti dikaitkan dengan Anies Baswedan. Begitu kan, lagi-lagi selalu begitu ya Bung Rocky ya, kita bacanya ya. Iya, saya anggap begini nih, kalau dikatakan 65% anak muda puas dengan Presiden Jokowi, itu artinya 65% anak muda Indonesia tidak pernah baca koran, tidak pernah tahu kasus pengambil alihan Partai Demokrat, tidak pernah tahu problem kartel beras, tidak pernah tahu
korupsi yang terus dibiarkan, tidak pernah tahu bahwa Habib Rizik itu dianiaya. Jadi seolah-olah ini kan menghina milenial. Jadi ini surveyor ini menutupi fakta bahwa milenials itu justru lebih tahu dari surveyornya tuh. Nah karena itu saya terpaksa harus curiga baik pada Kodari maupun pada Burhan. Itu soal biasa dalam metodologi, kita saling curiga tuh. Karena itu saya ingat semua orang yang belajar tentang komunikasi politik tahu prinsip dari siapa namanya itu McLuhan, Marshall McLuhan, medium is the message itu, bahwa dulu konvensional dianggap media itu membawa pesan, sekarang medianya sendiri adalah pesan. Jadi kita mau tahu Burhanuddin ini pesan siapa yang menghasilkan 65% itu, dan langsung dikontraskan dengan DKI. Seolah-olah DKI karena sarang kadrun maka dia beroposisi pada Jokowi. Jawa Tengah itu karena sarang cebong maka dia pro Jokowi. Kan ideologi itu yang mesti kita bongkar. Jadi sebetulnya Burhanuddin harus meneruskan argumennya untuk menerangkan mengapa 65% Jawa Tengah itu pro Jokowi itu kan. Lalu dianalisis apakah betul mereka nggak baca koran. Justru itu akademisi harus lakukan double questioning dalam hasil penelitiannya, bukan sekedar memaparkan lalu orang seolah-olah digiring dengan opini bahwa karena anak muda masih mendukung Jokowi bahkan 65%, oleh karena itu 3 periode harus dilanjutkan. Kan begitu disambungnya kan. Maka jadilah satu paket antara riset Burhanuddin dan riset Kodari. Saya sebagai orang yang mengamati public opinion harus menduga itu. Bukan menduga jeleknya Burhanuddin atau Kodari, tapi metodologinya pasti disusupi dengan kepentingan. Nah itu pentingnya sebetulnya lembaga riset di awalnya buka ini riset ini tiba-tiba dibuat di era ketika Jokowi lagi turun, apa fungsinya? Yang kedua, siapa yang membayar riset itu? Kan etika penelitian mesti begitu tuh. Jadi kembali pada Marshall McLuhan dalam bukunya apa namanya Understanding Media, itu bukunya tuh. Ya saya ingat ya, bahkan nama bukunya itu Understanding Media _2 Extension of Man. Sekarang Extension of Power. Jadi sebetulnya riset ini adalah ekstensi, apa namanya ekstensi? Ekstensi apa dalam pengertian itu ya? Perluasan dari kepentingan kekuasaan. Jadi kita mengingat riset-riset hari ini, riset media berdasarkan buku lama yang semua mahasiswa pelajari itu, McLuhan Understanding Media. Ya, itu buku. Ini udah mulai teori lagi nih ya supaya kalau Anda sebut tadi buku itu buku klasik banget tuh, bukunya tebal, buku lama, dan mahasiswa komunikasi pasti belajar soal itu ya. Yes. Tapi kalau soal Kodari menurut saya kita nggak perlu curigain lagi karena dia sudah declare, Bung Rocky, bahwa dia ada 3 periode dan pasangannya Jokowi Prabowo. Jadi kalau ini dia dalam hal ini dia lebih fair. Kali ini dia lebih fair gitu. Ya bagus saja Jokowi Kodari declare itu. Tapi orang menuntut sebetulnya pertanggungjawaban dari Burhan Muhtadi, yang juga saya kenal baik, itu orang yang berupaya untuk membuat tradisi baru dengan mengamati opini publik dan menyampaikannya sebagai sekedar opini publik. Tapi lebih dari itu, kalau kita jadi intelektual di negeri semacam Indonesia yang penuh dengan intrik, penuh dengan penyewaan opini publik, mestinya Burhan juga buka wacana untuk diskusi lebih tajam, yaitu mempertanyakan, dia sendiri harus mempertanyakan, loh kok mengapa ya dukungan masih besar? Kan mesti itu curiosity dia kan harus begitu. Kan dia aneh bagi dia, loh seluruh pers tahu tentang problem mutakhir korupsi di era Jokowi, demokrasi yang menurun, public opinion yang dikendalikan, kudeta partai, loh kenapa masih ada yang mendukung ya? Kan itu mestinya keingintahuan intelektual mesti ada di situ tuh, bukan sekedar paparin data lalu seolah-olah membenarkan bahwa perlu 3 periode. Itu framingnya saya kira di situ tadi. Ya, oke. Nah, kita balik lagi ke statement dari KSP tadi, dan kemudian kita juga jadi teringat kembali kemarin ucapan Profesor Mahfud MD Menko Polhukam, meskipun dalam konteks yang berbeda kan dia menyatakan bahwa demi kepentingan rakyat itu konstitusi bisa dilanggar. Nah, tadi kalau KSP, staf KSP kan menyebutnya kalau rakyat menghendaki itu dikembalikan kepada DPR, kepada MPR. Ini katanya ini kan ada benang merahnya nih, Bung Rocky. Logika yang sama juga mesti dipakai pada Pak Mahfud.
Kalau rakyat menghendaki, konstitusi bisa diabaikan, yaitu lengserkan presiden sebelum 2024. Itu sama aja. Kekuatan argumennya sama kan? Karena yang disebut sebagai people power memang nggak memerlukan konstitusi. Demikian juga prinsip-prinsip perubahan politik. Jadi nanti kalau ada gerakan mahasiswa yang datang dengan slogan turunkan presiden, nah Mahfud mesti mengerti bahwa itu sama dengan pikiran dia. Tidak perlu konstitusi kalau rakyat menghendaki. Kan harusnya begitu kan? Kalau masih lurus logika, kalau logika Mahfud yang benar masih lurus gitu. Artinya Anda cuma meneruskan dari logika Pak Mahfud kan begitu ya? Nah, begitu. Jangan salah dipahami, sering nanti dipelintir-pelintir gitu. Memang itu yang mesti kita terangkan. Supaya ada kejernihan di dalam berpikir gitu kan. Jangan hanya karena kekuasaan ingin langgeng, maka konstitusi dilanggar. Bagaimana kalau rakyat menghendaki kekuasaan berhenti aja hari ini nih? Langgar juga konstitusi kan, begitu, fairnessnya begitu tuh. Semoga Pak Mahfud masih tahu cara berpikir logis itu. Ya, dari sisi itu kita penting mengingatkan gitu, karena bagaimanapun juga pejabat publik itu harus hati-hati, karena bicara seorang pejabat publik itu ada konsekuensi yang cukup serius kan, baik konsekuensi hukum maupun konsekuensi secara politik. Itu beda tuh, pejabat publik dia pasti hati-hati, tapi kalau pejabat istana dia memang istilahnya Bambang Wijayanto brutal aja, dia mau brutal aja. Jadi dia mau menerobos seluruh akal sehat publik dan publik akan halangi bahwa Anda bicara begitu, kami bisa bicara hal. Jadi itu beda antara pejabat publik dan pejabat istana. Mahfud saya kira bukan pejabat publik, dia pejabat istana tuh, atau pejabat kekuasaan lebih tepatnya begitu. Karena terlalu sering menyodorkan sesuatu yang hendak dipaksakan sebagai kepentingan dari presiden itu. Ya, nah tadi Anda kan bukan Anda, maksud saya kita kan sejak kemarin membahas soal wacana 3 periode ini, dan kemudian istana, presiden, bahkan partai-partai politik semua menolak wacana itu. Tapi kemudian dengan clue ini kan kita kemudian teringat gaya komunikasi Pak Jokowi dan juga gaya komunikasi politisi sebelumnya seperti Pak Harto yang menyebutkan pada waktu dicalonkan waktu itu menyebut saya kan sudah TOP, tua ompong peot gitu ya. Ini nggak mungkin kalau Pak Jokowi menyebut 3 di caranya, ada sama-sama 3 nih, 1 tua ompong peot, tapi kalau Pak Jokowi menyebutnya 1 ada yang menampar, cari muka, dan juga menjerumuskan saya. 3M, tapi 3M yang berbeda ini. Ini tipu-tipu begini yang ini hiburan aja, karena tetap orang bukan sekedar nggak yakin, mengabaikan seluruh keterangan istana tuh. Karena rentetan peristiwa menunjukkan ada keinginan presiden untuk terus memerintah tuh, dengan memelihara dinasti, dengan menyodorkan servis berlebihan melalui omnibus law kepada oligarki. Kan semua ini satu paket dengan kepentingan oligarki untuk memanfaatkan periode ketiga dalam upaya untuk mengambil hasil panen dari investasi hari ini kan. Kan pikiran oligarki, gimana kalau Presiden Jokowi tidak lagi memerintah, yang pemerintah oposisinya, isinya dibatalin hari pertama setelah Presiden baru 2024, semua isi itu dibatalin kan oleh Presiden baru kan, termasuk arogansi kekuasaan lama tuh. Jadi itu yang mesti kita bayangkan, sehingga nggak mungkin Presiden Jokowi tidak ingin 3 periode tuh. Itu udah built in di dalam paket pemerintahan beliau tuh. Karena dia diijon oleh oligarki, maka oligarki justru ingin agar dia 3 periode. Lepas dia presiden suka apa nggak suka, di ujungnya juga kalau itu berhasil, ya presiden dengan onggah-onggang kaki bisa bilang 3 periode ini ada kepentingan rakyat, yang walaupun direkayasa oleh oligarki melalui surveyor ini nih, melalui juru bicara KSP, melalui intelektual yang digaji oleh istana. Itu udah satu paket yang paket lengkap lah namanya. Oke, jadi artinya meskipun itu sudah dibantah, kita terus kalau kemudian kita terus bicara, ini bukan persoalan nyinyir, kita cuma mengingatkan pada publik itu track recordnya seperti itu kan begitu, dan tabiat kekuasaan memang seperti itu juga. Betul, ini bukan nyinyir, ini adalah membaca past event, artinya tabiat di belakang dan dihubungkan dengan ambisi ke depan, dan itu satu garis lurus.
Jadi redactional policy dari FNN selalu hanya ingin mengingatkan bahwa kita menganalisis dengan kemampuan intelektual, bukan soal nyinyir. Soal nyinyir itu adalah soal mereka yang digaji untuk nyinyir. Kita nggak digaji untuk nyinyir, dan berupaya untuk meluruskan jalan pikiran publik supaya tidak terombang-ambing oleh informasi ala McLuhan yang dikritik McLuhan bahwa setiap pembicara itu adalah pesan sendiri tuh. Dia nggak membawa pesan, tapi dia sendiri adalah pesan. Jadi bahasa tubuh presiden menunjukkan beliau berambisi, tetapi juru bicaranya menguji perlahan-lahan ambisi itu diterima apa enggak oleh masyarakat. Nah, dalam upaya pembujukan itu, survei-surveyor yang digaji istana diajukan untuk mengelabui opini publik. Kan kita selalu menggunakan istilah puzzle gitu ya, kepingan-kepingan, dan kepingan-kepingan ini kenapa sangat mudah sekali kita membentuknya itu kok mudah banget gitu kan. Biasanya puzzle itu kan ada tantangannya, tapi kalau dalam politik Indonesia kelihatannya kita tanpa melihat kepingannya pun kita sudah bisa menyusun puzzle-nya seperti apa gitu. Iya, karena bukan ada udang di balik batu, ada batu di balik udang tuh. Jadi batunya udah kelihatan besar tuh. Tidak perlu lagi, sebenarnya nggak perlu lagi analis, itu udah jelas lah itu. Karena memang nggak ada peluang untuk mengucapkan alternatif, dan setiap ada alternatif diucapkan lalu dikriminalisasi itu. Jadi seluruh gejala politik Indonesia bisa dibaca dengan adagium itu. Selalu ada batu di balik udang, alias udah jelas terlihat. Ya. Nah, Anda tadi kan bolak-balik menyinggung soal persidangan Habib Rizik Syihab. Itu persidangan Habib Rizik Syihab ini juga bagian dari puzzle itu ya, karena bagaimanapun selama ini Habib Rizik Syihab ini orang yang paling artikulatif gitu terhadap pemerintahan dan juga dalam hal ini menentang oligarki. Iya, sementara diajukan ide 3 periode, istana juga pasti diam-diam menyewa surveyor untuk tahu opini publik terhadap Habib Rizik. Jadi istana tahu informasi bahwa ternyata upaya untuk menjegal Habib Rizik nggak berhasil. Karena itu pengadilannya ditunda panjang lebar, berpanjang-panjang untuk menunggu publik melupakan Habib Rizik. Padahal sebetulnya semakin diolok-olok beliau, publik akan tetap teguh pada pendirian itu. Karena tidak ada pembanding dengan kekuasaan. Jadi Habib Rizik bagaimanapun dia adalah tokoh oposisi di dalam ide, di dalam watak, di dalam integritas. Lalu orang tetap, ya tapi siapa si Habib Rizik? Iya, tapi siapa yang bisa gantikan posisi Habib Rizik sebagai pembanding etika politik gitu. Jadi karena pemburukan istana, orang tetap anggap bahwa ada tokoh-tokoh yang menyimpan akal pikiran, menyimpan moral di dalam wacana politik oposisi yang sebetulnya tidak diformalkan. Habib Rizik ada, Gatot Nurmantio masih diingat orang di mana-mana, orang masih menunggu deklarasi kami itu. Yang ini tokoh-tokoh di luar ketua-ketua partai oposisi seperti SBY dan PKS. Amin Rais juga muncul lagi. Jadi kerinduan publik terhadap pikiran alternatif tidak bisa dihalangi oleh sekedar survei 3 periode atau survei kepuasan yang dibuat oleh Burhanuddin kemarin. Ya, jadi Bung Rocky, dengan kita berbekal 4 keping tadi, 4 keping puzzle tadi, ya ini pertama soal statement dari staf KSP, kemudian statement dari Pak Mahfud tentang konstitusi bisa dilanggar, ada survei yang bermunculan belakangan ini, dan kemudian ditambah lagi soal peradilan yang sangat dramatis dari Habib Rizik Syihab. Ini sudah terbentuk satu mosaik itu bahwa 3 periode itu harus jalan, gitu. Ya itu, jadi judul pasalnya itu akhirnya begitu pasalnya saling fit and proper, saling klik, judulnya muncul tuh, Jokowi memang ingin 3 periode, gitu. Oh, baik. Terima kasih Bung Rocky. Sip. Selebihnya tunggu off the record. Yap. Bye.